Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam belajar listrik bersama saya Ferry Supandi dari tenaga pengajar SMK Negeri 5 Batam, khusus untuk jurusan kelistrikan kapal. Spesial untuk anak-anak kami yang belajar mata pelajaran PDTP, pengenalan dasar teknik perkapalan. Jadi kami masuk kepada season-season yang setelah berkelanjutan dari sebelumnya. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi mengenai praktik kelima, yaitu P5 sesuai dengan tagihan yang tak pernah kita bagikan kemarin. Sekarang adalah tagihan yang kelima untuk praktek. Sementara itu yang job kelimanya sudah masuk job 6 sekarang. Itu adalah kemarin kita sudah laksanakan ulangan harian kedua tentang konsep rangkaian listrik, konsep tegangan, arus, dan hambatan listrik. Baik, anak-anak sekalian, mari kita coba menginjak kepada praktek yang kelima, yaitu praktek pembangkitan tenaga listrik. Dalam hal ini nanti kita coba sekaligus langsung melaksanakan prakteknya itu di sekolah. Sebagai langkah kerja yang akan kita kerjakan dalam praktek itu adalah, pertama, Ananda diminta untuk membentuk kelompok. Dianjurkan kelompok itu adalah 8 orang. Kelompok itu sebanyak 8 orang. Apabila lebih dari 8 orang, maka kelompok itu harus dibagi dua, dipecah menjadi dua bagian. Nah, kalau dia kelompok itu ternyata hanya 7 orang, ya mungkin masih kita terima, nggak apa-apa. Cuman disarankan 8 karena nanti ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau dengan 8 orang. Terus yang kedua, langkah yang kedua setelah Ananda membentuk kelompok, nanti tulis kelompok. Nama kelompok itu seperti yang telah kita kerjakan kemarin, boleh nama-nama yang versi Ananda sekalian, yaitu dengan menggunakan nama misalnya Captain Marvel, gitu. Silakan pakai istilah nama masing-masing. Nah, kemudian di daftar nama itu ditulis dalam nama kelompok itu ditulis dalam pada kertas 1 lembar, kemudian ditulis juga nama anggotanya, dimana yang penting kuncinya adalah nama kelompok itu jangan seperti menghina. Misalnya kelompok bajingan, itu tak kami terima yang seperti itu. Contoh kelompoknya lagi begal, itu kan sesuatu kata-kata yang tidak bisa kita terima. Bentuk-bentuk kalimat-kalimat yang untuk merendahkan orang lain, untuk kelompok pencuri, itu tak bisa kita masukkan ke situ. Nah, itu awan Bapak tolak. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, anggota kelompok itu agar tidak terlalu banyak perempuan. Artinya nanti kan banyak kerjaan yang harus dilaksanakan oleh laki-laki, makanya anak-anak Bapak usahakan jangan mengumpul semua perempuan yang ada di situ. Usahakan aja kelompok itu menggunakan boleh laki-lakinya 7, 1 cewek boleh. Yang penting jangan dominasi semuanya cewek, karena nanti repot pas waktu pengerjaan mekanis nanti. Yang kedua, yang keempat, yaitu Bapak sarankan supaya untuk jadi anggota kelompok itu yang anak-anak yang ikut serius kerja. Jadi anak-anak tuh pilih kawan-kawan tuh yang betul-betul mau kerja. Jangan nanti pas hari ini kerja, besoknya dia hilang. Jangan hanya nebeng nama, kemudian dia jadi pengikut saja, dia tak pernah mau bekerja. Nah, nanti akan ada Bapak cek, ada penilaian khusus untuk akan Bapak cek apakah nanti Bapak turunkan nilainya atau Bapak akan keluarkan anak tersebut. Jadi sementara sebelum itu saran Bapak usahakanlah supaya kelompok yang betul-betul ini. Nah, kemudian anak Bapak
tetap itu Bapak bilang harus menggunakan masker, siapkan aja maskernya. Semua kelompoknya harus punya satu masker minimal ya, satu atau dua lah, karena itu ada sedikit nanti kita ada berhubungan dengan bahan kimia. Di langkah kerja yang selanjutnya, langkah kerja satu yang selanjutnya, yaitu kita harus menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, bahan-bahan yang Anda siapkan itu adalah baterai bekas. Boleh yang kecil untuk jam, boleh betul yang agak besar, nggak apa-apa. Baterai bekas itu yang seperti pada gambar ini saya dikebanyakan bahwa kayak ABC, Eveready, terus yang tapi ini yang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Artinya yang karat-karat pun juga boleh, ambil aja kok, yang penting ada. Nah, yang dibutuhkan satu pieces, cuman Anda kalau misalnya ragu boleh 2 pieces, nggak apa-apa. Nanti kan waktu kita ngerjakan patah, kita ganti gitu misalnya. Namun cukup satu pieces nggak apa-apa. Kemudian plat seng ukuran 10 x 10 cm, jadi kecil saja 10 x 10 cm. Boleh Anda beli yang plat seng yang kayak gini, modelnya juga boleh. Atau seng rumah Anda, tapi jangan yang berkarat karena sulit dia nanti, kecuali Anda bisa bersihkan karatnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah berkarat itu agak payah nanti bereaksi dia. Nah, yang usahakan yang masih bersih atau masih nampak sengnya gitu ya. Nah, kemudian 1 botol air aki Zur H2SO4 kalau sininya. Zur itu aja kita pakai. Aki Zur itu yang masih awal ya, yang ada Zurnya. Karena air aki yang Zur, artinya dia masih bukan air aki yang untuk sekedar menambah gitu, tapi air aki yang awal sekali dimasukkan ke aki itu ya ada yang pakai, kita pakai nanti. Atau anak-anak Bapak pengen kira-kira membeli di apotik larutan H2SO4 murni 100% juga boleh, tapi hati-hati nah ya, ini barang-barang yang berbahaya. Karena dengan menggunakan H2SO4 ini akan membuat nanti kalau kena kulit itu akan menjadi gatal-gatal atau bisa iritasi, atau bisa melepuh nanti. Jangan sampai juga tuh kena muka atau mata, waduh. Ya kan itu ya. Misalkan yang aki ya, air aki ini H2SO4 nya cuma 70% kalau tidak salah ya. Hanya 70% lah. Kemudian Ananda siapkan saja pensil yang ya boleh pensil 2B, pensil apa saja, penting pensil. Yang bekas juga boleh, yang jelek-jelek nggak terpakai, kira-kira yang panjangnya agak 10 cm 20 cm. Ini Bapak cadangkan untuk mengganti nih kalau baterai tadi ada rusak atau terganggu, patah atau gimana, itu pensil ini bisa kita pergunakan nanti. Pensil ini ya, kita ambil karbonnya nanti di pensil ini ada. Nah, kemudian dinamo sepeda bekas atau motor DC Tamiya, boleh yang mau dinamo yang langsung dari sepeda itu juga boleh kita pakai, atau kita mau pakai dinamo yang motor Tamiya lah kalau kita sebut ya, dinamo motor Tamiya itu bisa, tapi yang masih hidup catatannya ya, yang masih hidup. Maka kalau udah mati kan tidak bisa kita pakai lagi, ya, kita cuma masih hidup. Ini motor Tamiya dan ini untuk motor ini. Kemudian kita butuh mangkok atau wadah plastik satu pieces yang agak sebesar ini juga boleh, yang mangkok-mangkok untuk sayur-sayur kita bisa dimakan itu ya, atau gimana, atau mangkok yang mana yang nanti ini, karena ini akan kita mencoba untuk untuk dimasukkan larutan di sini nanti supaya ini. Atau Ananda bisa punya kreasi yang lain yang dari plastik, tapi ya usahakan yang agak tidak bereaksi ya. Kemudian lampu pijar 4 buah kalau bisa Ananda, 4 buah itu sekitar yang 3 volt, 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Kalau variasi lah, yang penting agak lebih kecil. Ada 6 volt juga boleh, ada 4,5 juga boleh, tergantung, silakan aja. Yang penting ada 4 variasi, dari yang 12 volt maksimumnya sampai ke bawahnya. Kenapa kita pakai begini? Nanti kita ada kemungkinan bahwa tegangan yang dibangkitkan menjadi kecil sekali, tergantung dari plat yang Anda bawa nanti, itu masalahnya. Nah, selanjutnya
Ananda perlu siapkan juga nanti peralatan seperti tang kombinasi, kemudian palu, kemudian tang potong, dan kemudian multimeter dan pahat atau obeng minus. Nah, itu nanti kita perlukan multimeter ini untuk mengukur aja uji coba ya. Kemudian yang perlapan bahwa Ananda sebelum kita mulai, Ananda pakai masker dulu, gunakan masker sebelum bekerja. Jadi kalau tidak pakai masker itu akan Bapak suruh keluar karena itu berbahaya nanti. Pas kita itu ada reaksi kimia H2 yang terbentuk dari H2SO4 menjadi ZN jadi SO4 itu akan membentuk hidrogen molekul hidrogen nanti. Kalau kita hisap molekul hidrogen itu nanti berbahaya juga, jadi pengap di dada kita menjadi uap air nanti di paru-paru, itu jadinya namanya paru-paru basah. Kemudian langkah selanjutnya, kemudian anak-anak sudah kita pakai masker, nanti anak-anak Bapak bongkar baterai bekas itu, dipecah, tapi jangan ditokok-tokok habis, dipecah platnya itu, dibuka platnya itu, jadi sehingga dia nanti dapat di tengahnya itu ada seperti batangan karbon warna hitam. Nah, itu yang diperlukan nanti anak-anak sekalian. Nah, ini kalau kita tampakkan baterai itu, kalau setelah kita kupas besi yang di sini kan elemennya logam tebal, ada kertas juga di dalam ini. Nah, di sini ada bahan-bahan kimia, ini jangan sampai termakan karena ini racun semuanya. Nah, kemudian yang kita ambil itu batang arang ini aja. Nah, batang arang. Yang kemudian yang lapisan seng ini kita buang semuanya. Kita batang arang. Ini harus hati-hati karena karbon murni, dia jadi sering bisa lepas ini. Nah, bisa saja karbon yang lain tadi seperti yang pensil tadi Pak bilang. Jadi pensil itu nanti diraut, tapi munculkan karbonnya, sisakan api itu kan agak sensitif kalau pensil. Jadi makanya Pak Berube itu cadangan saja. Kalau seandainya ini tidak sengaja mungkin patah, hancur gitu kan, baru Ananda nanti bisa ganti dengan pensil karena itunya. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat tadi batang karbon tadi, tadi kan kita juga ada kabel ya, kita persiapkan juga dari bahan tadi kan. Nah, kabel DC nanti di sekolah kita kasihin di kabel DC yang kita pakai untuk itu. Bisa juga itu kabel data, yang penting ada kabel yang misalnya. Nah, kabel itu ujungnya dikupas sedemikian panjangnya agak sekitar 2 cm saja, atau 5 cm pun juga nggak apa-apa, agak tebal. Kita lepaskan ini kabelnya, kupas. Nah, kemudian nanti kita pilinkan di karbonnya, atau kita pilinkan di pensilnya yang ada karbon tapi tersentuh karbonnya. Nah, kan pensil kecil, jadi yang boleh pakai pensil. Jadi di sini Bapak mintakan pakai karbon saja. Jadi karbon, kita pilin seperti ini, kita ikat berapa kali ikat, tapi agak ketat, menyatu dia. Ini. Nah, kita coba nanti gunakan, kalau ujung ini seujung kabelnya sebelah sini kita buka, kita coba nanti karbon ini terhubung tidak dengan ini. Gunakan multimeter dengan ohmnya ya. Pakai ohm, kita hubungkan dari sini ke sini. Kalau dia bunyi berarti terhubung. Jadi itu udah posisikan seperti ini, udah siap. Nah, kalau pertanyaannya berapa sih panjang kabel yang dibutuhkan, secukupnya saja. Boleh 50 cm, boleh berapa cm, itu menyesuaikan saja. Tak perlu banyak-banyak, tidak terlalu panjang-panjang. Apakah 30 cm, tapi 30 cm kan agak terlalu pendek, tapi tidak apa-apa, bisa juga dipakai. Kemudian langkah yang ke-11, tadi kan kita sudah punya plat itu kita lubangi sedikit menggunakan paku. Tujuannya untuk bisa masukkan kabel nanti di lubang itu, kita ikatkan dari kabelnya itu. Nah, kemudian seperti tadi dengan batang karbon, plat ini juga kita ikatkan dengan tembaga seperti ini. Jadi kita kupas dulu kabelnya, ujungnya kita ikat ini nyatu. Nah, kemudian boleh kita tes juga apakah terhubung dari plat ini ke ujung sini. Kita buka, kita hubungkan pakai multimeter tadi. Kita pakai untuk kita tes apakah, dan kalau misalnya multimeternya berbunyi berarti kan ada hubungan dia. Nah, kemudian ujung-ujung kabel yang sudah di ujung ini tadi kita tengok tadi. Nah,
Ini kan sudah ada ujung, saya ikat, ujungnya kita kupas, kemudian kita ikatkan kepada kaki lampu pijar yang kita bawa. Tapi lampu pijar yang kita ikatkan itu yang 12 volt dulu, Anda sekalian. Nah, kemudian yang plat, ujung plat ini tadi kita kupas, kemudian kita ikatkan di kaki lampu pijar tadi. Kita ikat supaya ini, dan tuh. Kita hubungkan pakai multimeter, apakah ada terhubung, nanti kita tes dari karbon ke kaki lampu pijar. Kalau ada bunyi berarti terhubung, sama juga dengan plat ke kaki lampu pijar. Nah, setelah kita hubungkan bentuk seperti gambar, nah, air aki zur itu tadi kita masukkan ke dalam wadah plastik tadi, sebanyak 3/4 pun tak apa-apa, atau setengahnya pun juga boleh. Kita atur aja sedemikian rupa berapa kita maunya. Nah, kemudian masukkan karbon tadi ujungnya, ini juga masukkan permukaannya ini. Bila perlu ini tidak usah tenggelam semua ya Anda sekalian, tidak usah tenggelam, ada kepalanya saja sedikit, ada sebagian yang ada di permukaan. Kita tengok apa yang terjadi. Yang jelas itu nanti akan baru nimbul buih-buih seperti reaksi di larutan ini terhadap sengnya. Nah, kemudian Anda tengok apa yang terjadi dengan lampunya, bisakah menyala atau tidak. Apabila tidak terjadi apa-apa dengan lampunya, Anda coba rubah dari yang 12 volt tadi, kecilkan lagi menjadi yang 9 voltnya, buka gulungannya, tapi dengan catatan ini cabut dulu, ditarik dulu, dikeluarkan dari wadah ini, kemudian baru diganti lampunya. Jangan langsung diganti di situ aja, nanti tersiram nggak sengaja nanti jatuh. Nah, semua itu kemudian apa yang terjadi terus cek saja, dicatat oleh Anda diamati saja apa yang terjadi. Nah, kemudian kalau ada perbedaan, Anda catat. Apabila sudah misalnya di 9 volt dia lampunya menyala, yang 5 yang 5 volt dengan 3 volt itu nggak usah lagi Anda pasang. Karena apabila itu dipasang 9 volt dia hidup, Anda pasang yang 5 volt nanti lampunya putus. Pasti putus nanti jadi lampunya. Nah, itu kita tidak kehendaki. Nah, kalau tidak ada yang 9 volt, tidak ada reaksi pun juga, turunkan menjadi yang 5 voltnya sampai yang kira-kira 3 volt. Kalau 3 volt tak bisa juga selesai, berarti Anda nanti kita coba pakai multimeter. Jadi pakai multimeter nanti kita ukur berapa tegangannya. Apa tegangannya nanti kita tengok berapa. Kalau terlalu kecil dia kan memang tak menyala lampunya, atau sekedar merah saja di sini ya. Nah, kemudian kita percobaan yang kedua, yaitu langkah kerja yang kedua. Jadi kita sudah coba dengan melakukan percobaan satu, kemudian percobaan kedua. Nah, Anda sekalian, lampu kabel kita coba hubungkan kabel dengan kita solder atau kita ikatkan di terminal-terminal yang pada motor Tamiya ini. Kemudian yang ini pun diikatkan dengan lampu. Lalu setelah kita ikatkan, kemudian poros yang ini kita putar secepat mungkin, tapi satu arah saja. Bagaimana caranya kita mutarnya? Menggunakan tangan, terserah nanti, atau kita pakai alat supaya itu bisa terputar agak cepat dan lama. Tergantung nanti bagaimana kondisinya dan maunya. Nah, setelah itu kita putar, apa yang kita tengok dengan lampunya? Nah, kemudian lalu Ananda nanti tak ada reaksi lampunya, yang Ananda putar, ganti dengan lampu yang lebih kecil tuh. Ini tadi seperti biasa ya, nak. Ini 12 volt dulu pakai. Kemudian setelah 12 volt tidak hidup, tidak ada menyala, gunakan yang 9 volt. Gunakan yang 5 volt dan gunakan yang paling kecil. Nah, gitu. Berganti, cuma Ananda amati semuanya. Nah, nanti Ananda buat laporan. Jadi pada kertas 1 lembar, Anda buat laporan itu, ditulis dalam kertas 1 lembar itu nama kelompoknya, misalnya virtual gang atau Mobile Legend,
Nah, boleh terserah nama Bapak. Atau tadi itu kita bilang Captain Marvel. Nah, kita buat. Kemudian nama kelompoknya ditulis lagi, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya, sebanyak 8 orang tadi ya, paling maksimumnya. Kemudian dari langkah kerja 1, praktek 1, Ananda ceritakan apa yang Ananda kerjakan. Ditulis di situ. Lampunya menyala. Nah, ingat, nanti Ananda akan Bapak tanya. Coba cari di literatur atau di internet, Ananda tambah, pikirkan. Kalau nanti pertanyaan Bapak ada satu, mengapa? Siapkan. Mengapa, bagaimana, cukup 2 pertanyaan itu saja. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, mengapa? Ananda harus bisa jawab, karena inilah nanti laporan ini Ananda ajukan ke Bapak, ngadap dengan Bapak satu persatu. Bapak tidak tampilkan di kelas ya Ananda ya, tidak kita tampilkan di kelas, tapi menghadap Bapak satu persatu. Wah, semua peserta wajib menjawab, dan itu juga mempengaruhi nilai masing-masing. Jadi per 8 orang langsung menghadap Bapak, 8 orang langsung menghadap Bapak, langsung ketemu dengan Bapak, langsung kita ini. Nah, kemudian laporan tadi itu termasuk langkah kerja kedua tadi dilaporkan juga. Pada percobaan yang kedua kami telah melakukan apa, kemudian ini ternyata ini terjadi begini. Nah, kemudian anak Bapak bisa tanya lagi, mengapa dan bagaimana. Nah, anak Bapak bisa, kalau misalnya gini, kalau ada aja salah satu aja anak Bapak bisa jawab mengapa, itu bisa Anda buka di literatur itu bisa Anda bisa menjawab, maka insya Allah Bapak akan bisa lewatkan, itu lulus. Nah, itu hanya tugas untuk yang Bapak informasikan di kegiatan kita pada hari ini. Demikian hasil Bapak pemaparan tugas praktek yang kelima. Sekedar mengingatkan lagi bahwa tugas praktek yang keempat Ananda bikin kaki atau alas pas bunga atau alas kaki pas bunga. Job yang praktek yang kedua adalah Ananda membuat meja mengaji. Ananda yang ketiga, praktek yang ketiga adalah Ananda membuat papan trainer. Dan praktek yang keempat adalah Ananda menggabungkan dari yang kaki pas bunga, tiang pas bunga itu digabung menjadi satu. Dipakaikan las. Nanti kita Bapak perani ini amati dan Bapak tengok kerjanya nanti bagaimana. Yang kemudian yang kelima hari ini, inilah tugas yang kelima. Ini berhubungan dengan pembangkitan tegangan, arus dan hambatan. Nah, demikian dulu pertemuan hari ini dengan Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.